Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muslimpedia, tempat kamu menemukan kisah-kisah Islami. Bersama aku, Nia Jeng Suyitno. Sobat Vidivisi, tidur menjadi kebutuhan manusia di saat lelah ketika setelah menjalankan aktivitas dan bekerja seharian. Namun, seperti apa tidur dalam pandangan Islam? Di waktu apa saja tidur itu dilarang? Dan apa dampak buruk jika kita melanggar larangan waktu tidur? Dalam kitab suci Al-Quran terdapat mengenai fenomena tidur. Melalui tidur, Allah SWT ingin menunjukkan kekuasaannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Dalam firman tersebut, idealnya malam hari dipakai untuk waktu tidur, siang hari digunakan untuk beraktivitas dan bekerja. Namun, ideal waktu semacam ini tidak selamanya dilakukan oleh semua orang, sehingga terbalik. Itulah kenapa Allah SWT menciptakan tidur bukan di malam hari saja, tetapi di siang hari juga. Tidur menjadi kebutuhan utama manusia, karena tidur itu memberi waktu agar tubuh istirahat, sebagaimana firman Allah SWT. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Quran Surat An-Naba ayat 9. Menurut Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab At-Tafsirul Kabir wa Mafatihul Ghaib, menjelaskan maksud dari ayat tersebut yaitu menghentikan segala gerakan dan mengistirahatkan badan. Nikmat tidur yang bisa dilakukan menyesuaikan profesi kita itu menjadi bukti kebesaran Allah SWT. Orang yang bekerja di malam hari maka baru bisa tidur di siang hari. Fenomena ini juga terdapat di dalam Al-Quran, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran Surat Al-Isra ayat 12. Sobat Vidivisi, secara umum, tidur memang dapat dilakukan malam atau siang hari. Namun, ada waktu-waktu tertentu di mana tidur betul-betul dilarang. Lalu, di waktu apa saja kita dilarang tidur? Sesuai sabda Rasulullah SAW, setidaknya ada 5 waktu yang dilarang untuk tidur. Kelima waktu yang dilarang untuk tidur ini sangat penting kita perhatikan, karena ada bahaya serius yang bisa kita alami. Salah satu waktu yang dilarang untuk tidur adalah setelah melaksanakan ibadah sholat subuh atau hailulah. Kata hailulah sendiri berasal dari kata hala yahulu haulan yang mempunyai arti mencegah atau menghalangi. Walaupun biasanya waktu pagi hari setelah subuh ini terasa nyaman untuk kembali berbaring, tapi sebaiknya dihindari loh Sobat Vidivisi. Sebab tidur setelah menunaikan sholat subuh bisa mengurangi produktivitas lantaran bangunnya terlalu siang. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam riwayat lain sebagai berikut. Apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Cara medis di pagi hari merupakan waktu optimal bagi metabolisme tubuh untuk bekerja. Makanya, ketika kita memutuskan untuk tidur kembali, itu dapat mengganggu metabolisme yang terdapat dalam tubuh kita, sehingga dapat memicu ragam penyakit seperti hipertensi, penyakit jantung, depresi, dan diabetes. Tidur setelah sholat subuh juga berkaitan dan dapat menghalangi datangnya rezeki. Sebagaimana Ibnu Qayyim berkata, termasuk hal yang makruh bagi mereka yaitu orang solih adalah tidur antara sholat subuh dengan terbitnya matahari. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat berharga sekali. Berikutnya yang kedua, tidur setelah sholat asar dan sebelum maghrib. Setelah melaksanakan sholat asar dan waktu menjelang maghrib adalah waktu yang rawan pada rasa mengantuk. Lantaran umat Islam biasanya merasa lelah usai beraktivitas seharian. Namun, jam setelah melaksanakan sholat asar dan menjelang maghrib ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam ajaran Islam. Tentu ada alasan mengapa waktu tersebut dilarang untuk tidur. Tidur pada waktu tersebut akan mengakibatkan seseorang menjadi linglung.
Hal ini sudah dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang tidur setelah sholat asar lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri." Selanjutnya yang ketiga, sebelum melaksanakan sholat isya. Wajib diketahui Sobat VTVC bahwa tidur sebelum waktu isya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun rasa kantuk yang luar biasa kerap menyerang di waktu tersebut, usahakan untuk tidak terlelap sebelum waktu isya tiba. Tidur sebelum waktu isya dikhawatirkan akan mengakibatkan seseorang terlewat melaksanakan ibadah sholat isya. Dengan demikian, biasakan untuk tidur bila sudah melaksanakan ibadah sholat isya. Lebih baik lagi apabila bangun di malam hari untuk menunaikan ibadah sholat sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari 568 dan Muslim 647. Keempat, tidur setelah makan. Setelah makan, tentu perut akan terasa kenyang. Rasa kenyang itu akan membuat seseorang menjadi lebih mudah mengantuk, sehingga banyak orang yang langsung terlelap setelahnya. Hal ini adalah waktu yang dilarang untuk tidur dalam Islam. Alasannya karena tidur usai makan dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh seseorang. Tidur di waktu ini dapat menghambat proses pencernaan makanan, memberikan tekanan yang tidak baik pada lambung sehingga makanan dapat kembali ke kerongkongan. Maka dari itu Sobat VTVC, sebaiknya berikan waktu sekira 1-2 jam setelah makan jika ingin tidur. Yang terakhir, tidur seharian. Tidur adalah cara beristirahat paling ampuh untuk mengembalikan energi yang sudah hilang dari beraktivitas atau kerja. Namun, jika tidur sepanjang hari di dalam Islam hukumnya makruh, karena dapat berpotensi membuat seseorang lalai pada kewajibannya. Misalnya nih Sobat VTVC, beribadah, bekerja, dan puasa. Selain itu, terlalu banyak tidur juga dapat mematikan hati, menimbulkan kemalasan, dan gangguan kesehatan tubuh. Allah SWT telah memberikan nikmat tidur kepada kita. Namun tetapi, menghindari waktu-waktu tidur yang dilarang Islam tersebut, Allah SWT sudah mengatur pola tidur sehat yang menyesuaikan dengan kebutuhan hambanya. Jangan sampai pola yang tidak sesuai membuat diri kita tertimpa penyakit dan bahkan membuat diri kita lalai dalam kewajiban beribadah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian episode Muslimpedia kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Tetap saksikan Muslimpedia dan sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.